Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang kelembagaan dalam proyek. Kelompok kami terdiri dari Mikael Grabikaban, NIM akhir 098, Mas saya NIM akhir 119, Joshua 010, Rinaldi 055, Leonardo 118. Pertama, aturan-aturan yang mendasari dalam pembuatan proyek seperti Undang-Undang Dasar, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya sesuai skop dan jenis proyek. Pembangunan proyek adalah salah satu dari berbagai hal yang dapat mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta produktivitas suatu negara. Dengan pembangunan proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta akan menggunakan biaya yang cukup besar, maka biaya-biaya tersebut akan berputar secara terdistribusi ke berbagai pihak dan menyebabkan adanya perputaran uang dalam perekonomian. Seperti hal lain memiliki aturan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, begitu pula tujuan aturan ditetapkan dalam pembuatan proyek. Pembuatan proyek melibatkan banyak pihak dan individu, bahkan terkadang harus mengorbankan sumber daya alam yang ada. Maka dari itu, sangat penting keberadaan peraturan pada proyek guna agar tidak terjadi penyimpangan, dan apabila penyimpangan tersebut terjadi, pelaku dapat dikenakan sanksi setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa peraturan yang mendasari dalam pembuatan suatu proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1962 tentang pendirian perusahaan negara, pelaksanaan pembangunan proyek-proyek industri dasar. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Yang keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260 PMK 8 Tahun 2016 tentang tata cara pembayaran ketersediaan layanan pada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur. Yang keenam, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang aturan pendukung lainnya terkait pengelolaan keuangan BUMD dan BUMN. Apa sih pengelolaan keuangan BUMD? Dalam PP nomor 54 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Adapun aturan pendukung terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu telah diatur dalam PP nomor 39 tahun 2007 mengenai peraturan pemerintah tentang pengelolaan uang negara atau daerah, dan PP nomor 12 tahun 2019 yaitu mengenai peraturan pemerintah pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada yang pertama PP nomor 39 tahun 2007 pasal 7 ayat 2, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga. Baik, selanjutnya nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 8, wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah meliputi yang A. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, yang B. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, C. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlakukan dalam pelaksanaan APBD, yang D. Menyimpan uang daerah,
Yang E. Melaksanaan penempatan uang daerah. Yang F. Mengelola atau menata usahakan investasi. Yang G. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Dan yang H. Menyajikan informasi keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 1, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam APBD. Ayat 3, APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Baik, selanjutnya ada pengelolaan keuangan BUMN. Badan usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN, menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun aturan pendukung terkait pengelolaan keuangan negara yaitu telah diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2007 mengenai peraturan pemerintah tentang pengelolaan uang negara atau daerah, yaitu pada yang pertama Pasal 1 Ayat 1, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ayat 19 yaitu pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Yang kedua ada Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Selanjutnya ada Pasal 4 yaitu wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang negara yang dilaksanakan oleh kuasa Bendahara Umum Negara pusat meliputi yang pertama ada menetapkan sistem penerimaan dan pengelolaan kas negara. Yang kedua ada menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Yang ketiga ada mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Yang keempat ada menyimpan uang negara. Yang kelima ada menempatkan uang negara, dan yang keenam ada mengelola atau menata usahakan investasi melalui pembelian surat utang negara. Dan selanjutnya ada melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara, dan yang terakhir ada menyajikan informasi keuangan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.